semua pernah loading. Yang namanya loading itu jangan dibikin sesuatu yang misi-misi ini apa-apa, jangan. Ya jangan gengsi. Maksudnya tujuan kita bersepeda kan yang penting kita cari sehat satu. Kedua kita senang-senang bareng. Yang penting senang-senang bareng. Kalau emang kemampuan kita yang namanya kita organisasi ya, kemampuan kita kan beda-beda. Maksudnya ada yang kuat, ada yang enggak. Nah itu kan gimana yang enggak kuat itu termotivasi dengan yang kuat. Maksudnya gitu. Kalau emang enggak kuat jangan dipaksakan. Kita naik loading enggak masalah. Nanti loading itu nyusul. Ibaratnya yang kuat tetap ikut peleton. Nanti yang mana loading ya loading aja. Yang penting nanti ketemu rombongan lagi kita turun nyepeda lagi. Itu maksud saya itu. Saya dipertanyaan ke Mas Gomblo, dia orang semua. Dasarnya dia apa? Gomblo? Nah, loading di HP nanti suwi ra muter-muter lah, itu loading bos. Santai. Itu loh, Kita bicara itu loading yang kita maksud ini loading bantuan untuk kita bersepeda. Kalau nggak kuat kita naik loadingnya, kita naik mobil yang mengawal di perjalanan kita. Nah itu namanya loading. Nah, makanya jangan malu kalau kita itu loading karena kemampuan orang itu beda-beda. Kalau emang kita nggak kuat jangan dipaksakan. Daripada nanti ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kesalahan ini loh, Mas. Kan ono bahasa remisi mbek remisi. Oh, kita kan ini saya cerita pengalaman saya ya. Dulu saya bisa nyepeda seperti ini dulu juga dari MTB, dulu juga dari nol lah. Intinya kita awalnya muter kampung tok itu udah bangga saya. Ini dulu cerita saya, maksudnya biar bisa memotivasi teman-teman nanti untuk kalau emang pengen bersepeda yang bener, maksudnya kita menjiwakan diri kita dengan sepeda. Saya dulu dari MTB muter Kedung Jati. Oh tapi pengen lebih jauh ke Kedung Jati dari kampung antar lingkup sini lah. Yang penting intinya tujuannya yang penting kumpul-kumpul teman gitu ya. Suatu saat saya pengen beli RV, beli road bike, terus ketemu teman-teman Semarang, langsung ibaratnya gimana ya, lihat termotivasi dari teman-teman, nyepeda kok iso kenceng-kenceng kayak gitu gimana. Pernah saya ikut latihan dari teman tim saya dulu Roda Wals, ikut latihan dari itu pakai, ternyata itu teman-teman yang ngajak latihan itu pada nggak berangkat, akhirnya saya ketemu tim Sorlam itu suwi-suwi semua, kenceng, terus dia juga pemain lama. Nah saya ikut itu. Makan minumnya apa? Bukan makan minum itu biasa, Wajar lah. Doping pun kalau terlalu berlebih juga nggak bagus. Jalan juara kok kata Mas Gondrong kok. Nah terus saya ikut latihan itu, gabung tim Sorlam. Ternyata kecepatan saya, kemampuan saya cuma 35. Itu udah dengkul itu udah rasanya wis nggak kuat, tapi dia kecepatannya lebih dari 35, 40 bahkan 40 up. Nah, di situ saya diewer-ewer, kata-katanya lah kewer-kewer, maksudnya ketinggalan jauh, ngobrol. Nah, kalau bahasa ngobrol. Biar yang kepala itu kuat itu dikasih masuk. Ya ini yang saya itu ya. Akhirnya saya kewer-kewer, ngobrol. Terus saya gini, saya itu termasuk orang yang pantang menyerah lah, karena memotivasi, dikasih apa itu kayak pembelajaran. Saya itu orangnya juga nggak malu. Satu nggak malu tanya, maksudnya kalau kita pengen maju yo apa pendapat orang, kalau kita masuk dipakai, kalau nggak masuk ya udah biarin aja. Maksudnya jangan terus
ditentang gini-gini. Yang namanya organisasi pasti kayak gitu, biasa, wajar. Ya itu saya termotivasi, saya ngobrol-ngobrol, saya laporan di grup. Wah aku kewer-kewer gini. Terus saya termotivasi. Kalau saya belum kuat ikut speed yang segitu, saya nggak bakal nyepeda ke Semarang. Akhirnya saya latihan sendiri dengan speed segini. Ya pokoknya kemampuan lah, melatih kemampuan saya. Dan pada akhirnya saya bisa lari sendiri itu 35 up bahkan 40 up. Saya sendiri itu. Kalau ikut peleton, kalau kita sendiri bisa jalan 40 up, ikut peleton 45 up bisa. Kalau ikut peleton, karena kita angin udah kebuka, maksudnya ngintil di belakang itu lebih ringan daripada di paling depan. Nah di situ saya termotivasi, akhirnya saya ikut latihan lagi ke Semarang dan saya nggak kewer-kewer, mau 40 up saya masih bisa mengikuti. Itu karena satu kita termotivasi dan giat latihan. Maksudnya berarti intinya ini mas, yang koplo-koplo kalau tetap biar di belakang terus gitu ya. Ya tergantung orangnya bos. Kalau dia bisa dimotivasi oleh teman-teman yang kuat, harusnya dia kan bisa latihan sendiri. Maksudnya sepeda, kekuatan itu bisa dilatih. Kekuatan kaki itu bisa dilatih. Kalau kita rutin, ya deket-deket lah. Jangan terus jauh, dipaksakan jangan, itu bahaya. Oke, wajar ya, wis biasa ya. Hal-hal seperti itu wajar. Ya namanya kita ini, yang penting kita itu semangat. Latihan pribadi latihan sendiri. Oh, aku pengen kencang latihan. Yang penting kaki dapat apa? Kayak di rutin ke itu bisa kuat. Maksudnya bisa. Jadi ini makanya lebih. Ya kalau nggak kuat nggak usah dipaksa, semampunya aja. Yang penting kita sebagai teman, maksudnya kalau kita rombongan, kalau ada teman yang nggak kuat, ya kita solidaritas teman, jangan terus ditinggal, jangan. Itu adalah nanti besok nggak nyepeda lagi. Orang tau mangkat tapi ngenyekan. Iya ngomongnya, iya mangkat oke ya. Oke, jen oke nih. Sebenarnya hal itu di organisasi wajar di suatu komunitas, di suatu organisasi itu wajar. Wong ngenyek itu karena orang lakoni. Wong ngenyek itu orang lakoni wong. Walah kowe ngene karena kowe durung lakoni. Kowe nang lakoni dhewe. Terus akhirnya ngono kuwi gue iso mikir, wah aku nyatane ya bot ya ternyata gitu. Jadi ki yo sing dinyek yo aja terus rek. Sing ngenyek kuwi jajal lakonano. Ngono kudune. Ya. Saya punya usul, maksudnya kita juga agenda rutin tiap malam, tiap hari kan rutin lah intinya. Kalau bisa nyepeda juga dirutinkan. Jangan kumpul-kumpul itu nyepedanya enggak pernah. Siapa itu? Kalau kita di sini kan kumpul-kumpul dengan sepeda. Makanya ya sepedanya ini ditunjukkan lah. Teguh itu punya sepeda yang jos-jos. Satu. Yang kedua, kita bisa menunjukkan ke gueser-gueser lain, bisa syukur-syukur bisa memotivasi gueser-gueser lain. Makanya saya punya usulan, kita 2 bulan sekali atau sebulan sekali syukur-syukur kita diagendakan rute yang agak jauh. Nanti kalau kita itu udah kenal gueser banyak gueser ya, kita lebih penasaran, kayak apa ya dia kok bisa kayak gini. Kita nanti bisa sambil belajar sama mereka. Jadi kita termotivasi, kayak gini aku iso ning ngono piye, kan bisa kayak gitu. Saya juga masih belajar, tapi kan yo yang pengalaman yang saya dapat dari sana itu
tak bisa sebisa mungkin saya bagikan ke teman-teman biar bisa maksudnya biar sama tahu itu loh, maksudnya kita nyepeda itu ada biar ada itu. Organisasi kan seperti orang sekolah kalau tidak ada gurunya, Mas. Kalau sing ngetan, ono sing ngono gitu. Marai ngene lho, Bu. Nah, baru ngono terus terus isoke baru ngadoh tergesa wae ngono lho. Marung. Nah, jadi gini, kalau kita ngadai touring, yo kemampuan seandainya 50 km. 50 km kita kok sehari ini capek itu ya, itu wajar, capek itu. Tapi ada kata-kata recovery. Recovery itu nyepeda santai untuk merilekkan otot. Makanya tadi yang pas touring itu ototnya capek. Dari berikutnya jangan itu terus istirahat. Pasti capeknya terasa. Tapi kalau kita recovery paling ya nyepeda semampunya, yang penting kaki muter gerak. Itu malah nggak capek. Karena otot tidak langsung berhenti. Tadi setelah kerja keras nggak langsung berhenti, itu namanya recovery. Recovery itu nyepeda tapi pelan-pelan. Nah, pendinginan gitu. Makanya lebih nyepeda jauh, jangan, kalau bisa jangan langsung istirahat. Kalau bisa paginya buat recovery. Recovery itu ya nyepeda semampunya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu namanya ya mau lagi gitu.